Oke teman-teman, sebelum kita membongkarnya, kita baca bismillah dulu. Kemudian kita siapkan alat berupa sungkitan ya. Kemudian kita lihat di situ ada sela ya, buat membongkar cover bagian bawah. Kita sungkit-sungkit sedikit ya teman-teman ya. Untuk sungkitnya kita menggunakan sungkitan kecil, kemudian kita tarik aja cover bawahnya ya. Seperti itu aja teman-teman ya, tidak ada baut di situ ya. Oke, kemudian yang akan kita lakukan berikutnya, kita akan membuka cover atau tutup ram ya teman-teman, dengan pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Setelah tutup ram dibuka, maka secara otomatis ramnya pun terlihat ya teman-teman. Maka kita akan membuka ramnya dengan kita sungkil. Setelah ramnya pun tercabut, maka secara otomatis yang akan kita lakukan kemudian adalah kita akan mencabut harddisk ya teman-teman. Bagaimana cara mencabut harddisk? Di sini ada selanya ya. Kita tarik selanya ya. Kemudian di sini soketnya tinggal kita lepaskan saja seperti itu ya teman-teman ya. Oke, aman. Lalu kemudian di tahap berikutnya yang akan kita lepas adalah dudukan ya, atau bracket ya, bracket dari all-in-one ini ya, yaitu kita cabut ya keempat bautnya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan obeng biasa ya teman-teman untuk di rumah, tidak perlu menggunakan yang bagus seperti saya punya ya teman-teman. Ini lumayan harganya 200.000. Kita buka pelan-pelan saja ya, jangan terburu-buru ya. Seperti apa yang sudah dikatakan sama Bang Haji Roma, santai-santai, rileks, santai. Seperti itu ya teman-teman ya, tidak usah terburu-buru. Setelah itu kita lepas bracketnya, kita taruh di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan kucing. Lalu di sini ada beberapa baut ya, untuk baut penutup cover yang harusnya kita lepas ya secara perlahan ya teman-teman ya, dari ujung ke ujung aja, tidak usah terburu-buru. Kita lepas dengan kekuatan penuh seperti ini ya teman-teman, dengan kekuatan 130 km per jam. Maka saya dapat membukanya sekejap saja ya. Kemudian kita sungkit lagi ya. Untuk covernya kita sungkit pelan-pelan seperti ini ya. Kita sungkit pelan-pelan, kita sungkit menggunakan sungkitan kecil saja ya teman-teman ya. Jangan kalian menggunakan linggis ya. Kalau kalian sungkit dengan menggunakan linggis, maka bukan hanya all-in-one-nya yang rusak ya teman-teman, semeja-mejanya bakal terangkat ya teman-teman, dan kalian bakal dimarahin sama orang tua kalian. Tahap selanjutnya kita tinggal membuka covernya ya, karena covernya dari baut-bautnya sudah terlepas semua. Maka kita pelan-pelan saja bukanya, jangan dipaksa ya teman-teman, karena ini bukan membuka celana ya, tetapi kita membuka cover. Kita sungkit lagi atasnya ya teman-teman ya, karena agak lengket ya bagian atas ya, karena memang yang atas itu agak lengket biasanya. Kemudian secara otomatis ya kita sudah bisa melihat bentuknya seperti ini ya, dalaman cover tadi ya. Maka tahap selanjutnya yang akan kita cabut adalah cover untuk penutup mesin ya, atau penutup mobo ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa baut yang harus kita lepas. Seperti biasa saya menggunakan kekuatan penuh ya, yaitu dengan kecepatan 130 km per jam. Dan saya peringatkan buat kalian yang belum punya pengalaman dalam membuka baut dengan kecepatan 130 km per jam seperti yang saya lakukan, jangan pernah melakukannya di rumah ya teman-teman, karena ini resikonya sangat fatal. Tangan serta jari-jari kalian bisa tercengklek. Setelah semua baut terlepas, maka kita angkat saja covernya ya teman-teman ya. Secara otomatis ya, mobo sudah terlihat dengan jelas ya. Mobonya seperti ini ya, dari all-in-one seri Lenovo B4030. Oke, untuk tahap selanjutnya kita cabut saja baterai CMOS-nya dulu ya teman-teman ya. Kemudian kita pindahkan ke tempat yang lebih aman ya. Lalu kita akan cabut kabel WiFi ya teman-teman, kabel WiFi yang menyangkut di mobo ini ya. Kita cabut saja kabel WiFi-nya supaya tidak mengganggu ya. Kemudian kita cabut juga untuk baut-bautnya ya. Untuk tahap awal kita cabut dulu dua baut yang ada di atas dulu ya teman-teman ya. Dua baut yang menempel di mobo dulu, yang bagian atas dulu yang kita lepas ya sementara. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita mencabut semua slot yang tertancap pada, atau semua soket yang tertancap pada mesin ya teman-teman ya. Ini akan kita cabut saja.
Dalam proses pencabutan soket-soket ini pelan-pelan saja ya teman-teman ya. Anggap saja kita mencabut bulu-bulu kaki ya teman-teman ya. Bulu kaki, jadi jangan terlalu kasar. Kalau mencabutnya secara beringas maka semua akan terberubut ya teman-teman ya. Kemudian kita cabut juga fleksibel LCD ya teman-teman ya. Yang biru-biru ini ya, fleksibel LCD-nya kita cabut secara pelan-pelan. Kemudian untuk soket kipas prosesor juga kita cabut ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mencabut kipas prosesor ya teman-teman ya. Kita kembali lagi mencabut bautnya dengan kecepatan 130 km per jam seperti tadi ya teman-teman, laju sekali. Kemudian setelah semua baut terlepas, kita tinggal mengangkatnya saja ya. Kita angkat kipasnya, kita taruh di tempat yang lebih aman. Setelah itu kita kembali meneruskan ya, atau kita akan melepas baut-baut yang masih menempel pada mesin ya, atau pada mobo ya. Setelah semua baut terlepas, maka kita tinggal mengangkat mobonya aja ya teman-teman ya. Dan setelah kita angkat ya, kita balik seperti ini, maka yang terlihat apa? Yang kita lihat adalah air ya, air di mana-mana ya teman-teman ya, karena ini memang habis dari korban banjir ya teman-teman ya, habis kelelep ya, air luar biasa di sini banyak ya teman-teman ya. Dan kemudian kita akan langsung membuka heatsink fan-nya ya, kita akan buka prosesornya ya. Di sini kita akan membuka dengan kecepatan penuh lagi ya teman-teman ya, seperti biasa 130 km per jam. Kita buka untuk heatsink fan-nya, kemudian kita taruh lagi di tempat yang aman. Kemudian di sini terlihat prosesor ya, kita akan cabut ke prosesornya, kemudian kita akan lepas juga prosesornya ya teman-teman. Kemudian ini sih memang mesin harus dijemur dulu ya sebelum diperbaiki ya, karena memang harus dikeringkan dulu sampai sekering-keringnya, kemudian akan diperbaiki. Oke teman-teman ya, mungkin untuk tahap pembongkaran sampai di sini dulu, tapi akan kita lanjutkan ya. Kemudian ini video ini akan saya lanjutkan untuk tahap pemasangan ya teman-teman ya, karena nanti setelah ini baik, insya Allah ini akan baik dan kita akan memasangnya lagi. Dan sebelum saya melanjutkan untuk tutorial pengembalian atau perakitan mesinnya kembali, maka izinkanlah saya mengucapkan RCTI oke. Ini mobo sudah siap dipasang kembali ya teman-teman. Ini juga sudah saya pasang heatsink fan-nya, prosesor, untuk WiFi card dan juga RAM-nya ya. Sudah lengkap ya, tinggal dipasang saja langsung ke all-in-one-nya ya teman-teman ya. Untuk proses pemasangannya kita pelan-pelan saja ya teman-teman. Untuk memasang mesin seperti ini pun sebenarnya yang diperlukan bukan hanya otot ya teman-teman ya, tapi juga perasaan. Karena kita anggap mesin ini seperti pasangan kita ya. Kita perlakukan dia dengan lembut, kita beri sedikit kasih sayang, dan jangan lupa kita nafkahi lahir dan batinnya. Oke teman-teman, kita akan memasang wifi nya ini ya teman-teman ya. Kabel wifi kita pasang pelan-pelan saja, karena kalau tidak pelan-pelan ya nanti tidak masuk ya, akan termasuk sedikit dan dia akan terlepas di saat kita pemasangan cover ya, dan kita akan bolak-balik untuk memasang wifi nya lagi ya teman-teman ya. Jadi ini pelan-pelan saja, yang penting pas dia ya. Setelah itu kita akan memasang lagi kembali baut-baut yang ada pada mainboard ya teman-teman ya, agar mainboard ini duduk ya teman-teman ya. Seperti biasa saya memasangnya dengan kecepatan penuh, yaitu 130 km per jam. Dan untuk meninggalkan kesan baik pada mobo ini, maka apa yang telah kita lakukan atau yang telah kita perbuat pada mobo ini harus kita kembalikan secara utuh. Tadi kita sudah mencabut semua soket-soketnya yang ada pada mobo, maka secara otomatis kita akan memasangnya kembali semua soket yang ada pada mobo ya teman-teman ya.
Agar apa? Agar Mobo ini dapat hidup sempurna seperti sedia kala ya teman-teman ya, tanpa ada sedikit pun masalah nanti waktu di kondisi hidupnya ya teman-teman ya. Oke. Ini kita pasang untuk soket fleksibelnya ya teman-teman ya, fleksibel LCD ya. Kita klopin, kemudian kita pasang juga untuk soket SATA-nya ya, untuk harddisk ini ya teman-teman ya, sama DVD ya kita pasang. Kemudian ini ada soket-soket yang lain ya, kita pasang semua, jangan sampai ada yang tertinggal ya teman-teman ya. Dan untuk tahap selanjutnya kita akan memasang ini ya teman-teman, kipas prosesor ya. Kipas prosesor akan kita pasang sebagai pendingin ya, pendingin dari prosesor sendiri agar prosesor dapat bekerja secara optimal ya. Dirapikan dulu semua kabel-kabel, jangan sampai ada yang tersangkut ya teman-teman ya. Kemudian kita pasang untuk soket kipas prosesornya ya, kita pasang agar dia mutar ya, dan dapat mendinginkan prosesor itu sendiri ya teman-teman ya. Karena kalau prosesor ini panas maka itu komputer akan mati ya teman-teman ya, secara otomatis ya. Dan kalau kelamaan sering seperti itu bahkan bisa menjadi kerusakan yang lebih parah lagi ya. Oke teman-teman, kita langsung saja pasang untuk baut-bautnya ya teman-teman ya. Untuk baut-baut kipasnya kita pasang kembali, kemudian kita tutup lagi ya untuk mobonya dengan cover mobo ya, kita tutup. Kemudian kita rapi-rapikan aja yang di bagian kabel-kabelnya ya teman-teman ya. Untuk bagian kabel-kabelnya kita rapikan, kemudian kalau sudah pas dudukannya maka kita akan langsung aja memasang baut-bautnya ya, agar dia dapat tertutup dengan rapi ya teman-teman ya. Dan seperti biasa ya, saya memasangnya dengan kecepatan penuh yaitu 130 km per jam. Kata-kata ini sudah saya ulang sekian banyak ya teman-teman ya. Jika kalian bosan ya dengan kata-kata ini ya, kalian bisa tutup kuping aja dulu teman-teman ya, untuk yang kata-kata 130 km per jam ya. Oke, kemudian kita akan langsung memasang covernya ya. Cover belakang itu langsung kita pasang, kita rapikan aja. Kemudian kita pasang secara pelan-pelan aja, kita pas-paskan dulu ya teman-teman ya. Untuk cover belakang ini kita pas-paskan, kita pijit-pijit ya, pijit-pijit sedikit ya teman-teman ya, bagian bawah-bawahnya kita pijit. Dan buat kalian yang biasa memijat-mijat ya bagian bawah ya, terutama bawah cover ya teman-teman ya, bukan bawah yang lain. Kalau bawah yang lain mungkin kalian bisa memijatnya dengan minyak urut ya, cuman kalau untuk cover seperti ini kalian dilarang keras menggunakan minyak urut ya, karena bisa konslet ya teman-teman ya. Untuk hal selanjutnya adalah kita akan memasang harddisk ya. Kita akan pasang ke bracket harddisk, kemudian kita akan langsung aja ya memasang ke dalam tempatnya ya. Di sini ada soketan untuk soket harddisk SATA-nya ya, kita pasang pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Di situ sudah ada soketnya ya. Kemudian di sini kita akan memasukkannya ya ke lubang harddisk ya. Oke, kita pasang seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, apakah suara saya sudah seperti Mario Teguh? Bukan ya, suara saya malah seperti Mario Gabut. Oke teman-teman, di sini kita akan memasang kembali ya untuk semua baut-baut yang ada di cover ya. Semua baut cover all-in-one ini sudah terpasang ya dengan sempurna. Kemudian kita akan memasang kembali bracket ya teman-teman ya, atau dudukan ya pada komputer all-in-one ini ya. Kita akan memasang 4 bautnya ya dengan kecepatan penuh lagi ya teman-teman ya.
Tapi berapa kecepatannya saya tidak akan kasih tahu ya teman-teman ya. Karena kalau saya kasih tahu kalian nanti akan tahu ya. Kalau kecepatannya itu adalah 130 kilometer per jam. Lalu setelah itu kita akan mencoba ya dengan mengucap basmalah, apakah ini hidup? Alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata hidup ya teman-teman ya. RCTI oke ya teman-teman ya. Mantap. Kalau begitu saya sudahi dulu saya sudahi dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.